Bang Azri apa kabar? Pahalanya dari janda muda katanya. Oh, jamu. Ya. Jamu. Janda muda. Janda tuh bilang, saya ingin bernikah dengan suami orang dan berpoligami, tetapi masalahnya sang suami pernah berjanji dengan istrinya yang dia tidak akan berkahwin dengan perempuan lain selagi istrinya masih hidup. Soalan saya, adakah janji dia dengan istri dia tersebut wajib dia ikuti sampai bila-bila? Ini pertanyaan karena didengar oleh kawan-kawan yang bertanya. Katanya janda muda, tak ada bedalah janda muda kah atau anak muda kah, sama saja. Janda muda mengajak kawin seseorang yang sudah punya istri. Dia rela untuk dipoligami dan bersedia untuk menjadi istri kedua. Tapi pada masa yang sama, sang suami kepada seorang perempuan dah berjanji yang dengan dia tidak akan kawin selama dengan istrinya masih hidup. Janji begitu diantara daripada janji yang tidak bagus sih sebenarnya. Takut nanti dengan kita salah berdoa, minta supaya istri kita meninggal dunia. Kalau ada desakan-desakan yang seperti itu, kita mendoakan agar dia mati cepat. Itu satu perkara tidak bagus. Kemudian yang kedua, tentang hukumnya bagaimana? Apakah dia harus menepati janjinya kepada sang istri tadi itu yang dengan dia tidak akan berkawin? Pertama, memang dengan kita wajib menepati janji-janji yang kita janjikan. Tapi kata ulama, di antara daripada janji-janji yang tidak wajib kita tepati, satu, janji kita akan melunasi hutang piutang kita kalau kita dikasih daripada uang zakat. Hutang kita ada kira-kira dalam 10 jutaan. Terus kata dia, Pak Haji, begini aja Pak Haji, kalau Pak Haji tunggu kapan saya bayar, takut kalau terlambat. Gini saja Pak Haji kasihkan zakat sama saya. Nanti uang zakat tersebut akan saya bayarkan untuk hutang piutang saya, supaya selesai hutang piutang. Itu kata ulama diantara daripada janji yang tidak wajib ditepati. Jadi kalau seandainya, memang tidak bagus, kalau tidak ditepati tidak bagus. Dan kita tiap terima resiko. Kalau dikatakan khianat, tapi secara hukum memang begitu dikatakan. Ulama yang mengatakan seperti itu. Di antara daripada janji yang tidak wajib ditepati, setelah zakat tadi itu diserahkan kepada kita, ternyata kita tidak melunasi hutang piutang kita dengan uang tersebut. Itu kan janjian. Ya, janjian yang tidak wajib kita tepati. Juga di antara daripada janjian yang tidak ditepati, janji untuk tidak kawin. Janji untuk tidak kawin. Sebab kenapa? Sebab itu dijanjikan seperti itu. Seakan-akan seperti dengan kita memprotes satu perkara yang dibolehkan oleh hukum. Yang tentunya kemarin ditanyakan sama Iqbal. Mana Iqbal? Hah? Ada? Tadi ada dia tadi? Pikiran ada. Katanya kalau kita kawin lagi itu kan menyakiti hati istri. Menyakiti hati istri itu hukumnya haram. Jangankan menyakitkan hati orang yang paling dekat dengan kita, menyakitkan hati sesiapa saja itu tidak boleh. Betul. Tapi apakah hukum tidak punya pertimbangan seperti itu? Antum a'lamu amillah. Yang kau katakan seperti itu, kau juga mengatakan seperti itu kepada orang yang sakit. Kesian ya Allah. Kesian betul. Masih muda lagi. Baru dalam lingkungan usia 25 tahun. Karena kanker atau juga karena ginjal. Kalau orang yang 80-an, 70-an, 60-an, 50-an, terus ada kanker atau juga ada ginjal, bukan kita katakan oke-oke saja, tidak juga. Tapi ya memang usia-usia seperti itu akan senantiasa selalu digeluti oleh macam-macam penyakit. Jadi orang yang sudah berumur 60 ke atas, kan aturan-aturan pun udah banyak longgarnya dengan mereka. Sekarang bebas untuk keluar masuk ke sana kemari, tapi dengan catatan, dengan syarat kalau usia orang itu di bawah daripada 60-an. Kalau 60 tidak terlalu dibebaskan untuk pergi ke pasar, untuk ke mall-mall, untuk pergi ke sana kemari. Takut kalau kena dengan jangkitan penyakit. Yang kedua, yang usia 60-an ke atas,
kalau sudah terkesan dengan virus corona, itu katanya susah untuk diselamatkan. Berbanding yang di bawah umur, 20-an, 30-an itu kalau terkena masih besar harapan akan sembuh. Itu diantara daripada perbedaannya. Her, bagus. Sudah dapat kita bedakan antara usia dengan usia. Allah. Potensi apa tadi? Pertanyaan kamu ya. Jadi dengan janji tadi itu, janji nikahan. Dengan janji tadi itu diantara daripada janji yang kalau kita tepati bagus, tapi kalau tidak kita tepati pun kita ada mubarir dan kita laki-laki lebih mengetahui tentang itu daripada mereka. Makanya orang yang kawin lagi, kamu tidak boleh komen tentang dia. Kamu tidak tahu tentang pribadinya. Kamu tidak tahu tentang sir dalam kehidupannya. Kamu ikut campur tangan komen, jangan sampai benci kepada seseorang sampai terbawa mati. Mungkin diantaranya penggemar Abi sendiri. Jangan. Ramadan, komen yang gak betul buat ada yang tidak betul. Tidak bagus. Karena terbawa perasaan. Tahu gak siapa yang terbaik di kalangan kita? Jangan-jangan orang yang kita komen negatif tadi itu justru sudah ada jaminan surga. Atau sudah diantara daripada orang yang mendapatkan kampunan daripada Allah. Khair. Yang Abi maksudkan, katanya menyakiti kepada istri kedua, ketiga, kalau pada waktu kawin yang keempat. Tersakiti si kedua dan pertama pada waktu kawin yang ketiga. Tersakiti si yang pertama kalau pada waktu kawin yang kedua. Yang secara pasti, kamu tahu nggak tentang nikah kedua, ketiga, masna wa sulasa wa rubatu daripada Al-Quran? Tahu? Percaya Al-Quran itu adalah Allah yang menurunkan? Enggak. Yakin Allah mengetahui dengan segala-galanya? Betul? Dari mana kamu tahu Allah mengetahui dengan segala-galanya? Karena itu adalah ciptaan Allah. Allah yang maha mengetahui. Bukan cuma hanya dengan sir. Mahwa akhfa minasir. Ya'lamu sirra wa akhfa. Mengetahui rahasia dan juga yang terahasiakan. Kita kalau dengan istri sekalipun, kita tidak akan menceritakan tentang segala cerita, segala rahasia tentang kepribadian kita. Ada hal-hal yang kita rahasiakan. Kita tidak cerita dengan orang yang paling dekat dengan kita. Ada hal-hal. Kita dengan istri kita ada rahasia, dengan itu kedua ada rahasia, dengan ketiga ada rahasia, dengan keempat juga ada rahasia, dengan keempat juga kita ada rahasia. Yang kita tidak akan membawa antara rahasia kita ke sana, sana juga ke sini, itu secara membabi buta. Kecuali hal-hal yang mungkin dalam pertimbangan kita ideal untuk kita kongsikan. Yang dimaksud tentang ayat walan ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, kalian tidak akan mampu bersikap adil. Jadi kita ikut penafsiran yang pakar spesialis yang memang tahu betul tentang Quran dan hadis dan juga tentang syarat yang menjadi warasah kepada para nabi-nabi dan rasul. Yang menjadi warasatul anbiya adalah para ulama. Ulama yang paling tahu tentang maksud walan ta'dilu di situ. Itu maksudnya adil dalam masalah kecintaan. Rasa kasih sayang itu tidak bisa disamaratakan. Adil dalam bentuk tempat kediaman, apakah atau dengan mabit itu masih boleh kita bersikap adil, tapi tentang mayalanul kecondrongan hati itu bukan di bawah leluasa manusia. Yang bagaimanapun itu diantara daripada syariat Allah yang Allah syariatkan, Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya, dibalik daripada yang dengan kita terasa teraniaya, terseksa, tergugat dan lain sebagainya. Itu ternyata setelah kita lihat hikmat rahasia dan juga dengan balasan yang Allah berikan nanti pada hari kiamat, atau kalau Allah singkapkan hikmat rahasia berpoligami, kamu daripada I sampai kepada Z, daripada atas langit yang ketujuh sampai pada lapisan bumi yang ke bawah, mengatakan, oh ini yang terbaik dan ini yang paling bijaksana daripada undang-undang Allah. Kenapa? Sebab yang membuat undang-undang tersebut bukan Pancasila, bukan UUD 45. Itu adalah undang-undang Allah yang maha mengetahui tentang makhluk-makhluk ciptaannya. Kalau kita tidak restu dan kalau kita tidak ridha dengan ketetapan hukum hakam tadi itu, fahalaka rabbun siwahu, apakah kita ada Tuhan selain daripada Allah Jalla Jalaluh? Apakah ada dunia alternatif yang bisa kita tumpati? Kalau kita tidak ridha, jangan tinggal di dunianya Allah Jalla Jalaluh. Dan ketentuan ini bukan ketentuan daripada manusia, daripada sang pencipta manusia.
kepada manusia daripada sang pencipta yang maha hakim, yang maha mudabbir, maha mengatur dan juga maha bijaksana. Oh, jadi bagaimana solusinya? Ya terserah dia lah. Kalau dia mau menepati janji, jangan kawin. Kalau dia mau tepat dengan janji, gak usah kawin. Kalau dia tak tepat janji, minta maaf lah. Allah takdir bagaimana? Yang lagu mana ya? Memang Allah dah takdirkan kamu tuh bakalan aku madukan, dan memang Allah takdirkan aku mempoligamikan kamu. Bisa nggak kita mengelak daripada takdir? Nggak bisa, bang. Ini barangkali takdir yang mengejar kita nih. Jadi kita kena rida dan juga kena pasrah. Aku rida dengan takdir yang Allah suruh aku berpoligami, dan kamu juga rida dengan takdir yang kau bakalan akan dipoligamikan. Mungkin, tapi memang begitu hakikatnya, tidak luput daripada takdir. Jadi atas ketentuan takdir, tak jadi pun atas ketentuan takdir. Dah kawin dah, masih diprotes juga. Bisakah kita mengelak? Kita boleh mengelak daripada asbab, tapi kalau pada Allah menghendaki segala-galanya, asbab itu sendiri tidak akan mungkin menentukan. Yang paling menentukan iradatuhu huwa. Ditanya sama Habib Naufal, kunjungan Ustadz Abdul Somad. Jadi pada waktu itu Ustadz Abdul Somad ada rencana mau kawin kah? Atau begitu, lebih kan pertanyaan begitu. Dia pun terperanjat dengan pertanyaannya. Dia jawab begini. Katanya, huwa yurid, hiya turid, wa ana urid. Wallahu alimun ala ma nurid. Jadi kata Habib Naufal, itu tadi terjemahkan. Nanti terjemahnya setelah kita belajar bahasa Arab dulu. Huwa yurid wa hiya turid. Wala yakun illa ala ma yurid. Kita berkehendak, dia berkehendak, tapi tetap kehendak yang menentukan kehendaknya Allah Jalla Jalaluhu. Jadi perkara ini sudah berlangsung. Perkara ini sudah berlaku. Takkan dengan kita masih juga menyimpan rasa dendam dan benci. Takut kalau kebencian itu akan terbawa mati, waliyadzubillah. Kita ingin meninggal dunia dengan salamatus sadar, dengan hati yang bening dan tenang. Ila man atallaha biqalbin salim, baik atallah pada hari kiamat atau atallah pada dia meninggal dunia dengan hati yang sehat.